Oke, selamat malam teman-teman. Malam Pak, Ya, gimana sehat semua ya? Minggu sehat depan, Pak. minggu depan libur ya? Apa tuh masa tenang kan? Iya betul Kalau Pak. kalau saya lihat jadwalnya sih kita ujian tanggal 20 Mei. Masih lama juga ya. Iya 2 minggu lagi. Iya. 3. Hmm. Gimana magangnya, proses magangnya? Aman semua? Jauh ini masih lancar ya Pak ya? Oh, iya. Kamu udah jalan berarti ya? Karena di kantor sendiri kan? Iya betul Pak. Nah, kalau Vino udah mulai selesai ya di kelurahan ya? Gimana Vino aplikasinya? Oh, masih di jalan kayaknya deh. Saya kemarin juga nyoba pakai AI lagi bikin aplikasi booking bisa itu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai orientasi objek. Oh, oke oke, Vino, mantap. Pemrograman berorientasi objek atau object oriented analysis. Dia adalah sebuah kegiatan dalam hal melakukan approaching atau pendekatan yang digunakan oleh para analis sistem dalam hal memanfaatkan atau menggunakan sebuah objek yang udah ada, kemudian digunakan kembali atau reuse, lalu lakukan adaptasi dalam hal penggunaan barunya atau fungsi barunya. Lalu mendefinisikan objek baru atau objek yang dimodifikasi tersebut, kemudian digabungkan dengan objek yang sudah ada untuk membangun suatu aplikasi bisnis. Dan object modeling merupakan sebuah cara dalam hal kita mengidentifikasi objek yang ada dalam sistem dan juga relasi di antara objek-objek tersebut. Kenapa sih harus objek oriented ya? Di sini ada beberapa alasannya bahwa kenapa kita harus memilih objek oriented, yakni bahwa pengembangan perangkat lunak itu sulit karena perangkat lunak mudah diimpikan. Kemudian alasan keduanya adalah kompleksitas pengembangan perangkat lunak yang terus bertumbuh, di mana membutuhkan dukungan konsep yang lebih handal guna untuk dipakai kembali atau digunakan kembali. Kemudian objek oriented menawarkan tipe data abstrak, modalitas pemodelan informasi, lalu proses software untuk mengatasinya. Akan tetapi objek oriented bukanlah suatu hak mutlak atau jaminan sukses daripada membuat suatu pengembangan software ya atau perangkat lunak. Terus kapan gitu ya penggunaan atau digunakannya object oriented ya? Nah, di sini ada beberapa kondisi atau with condition apabila perangkat lunak tersebut yang dibangun sangatlah sulit ya, banyak fitur-fiturnya tuh kan, banyak algoritma yang ada di dalamnya. Kemudian jika perangkat lunak yang dibangun diperkirakan akan tumbuh makin kompleks di masa mendatang. Jadi misalnya kita udah antisipasi, kita buat suatu aplikasi keuangan, nah di dalamnya bukan hanya untuk menghitung gaji aktif pasipa gitu kan, tapi juga di situ sudah ada fitur-fitur lain yang kemungkinan kedepannya akan dikembangkan atau digunakan. Kemudian apabila kita ingin membangun perangkat lunak yang didasarkan pada komponen yang telah pernah ada sebelumnya atau software yang sudah ada yang digunakan kembali, kemudian maksudnya ini dapat digunakan kembali kapanpun dan dimanapun. Kemudian untuk
proses pembungkusan merupakan atau encapsulation. Di sini dalam halnya object oriented, kita melakukan penggabungan atas slice-slice atau potongan-potongan informasi dan juga perilaku-perilaku spesifik yang bekerja mengemasnya menjadi apa yang disebut dengan objek. Nah, inilah yang disebut dengan pembungkusan atau encapsulation. Lalu pewarisan atau inheritance. Ini adalah sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa sebuah metode atau atribut dalam kelas dapat diturunkan atau digunakan kembali oleh kelas lain. Misalnya di sini ada kelas supertype atau kelasnya person atau orang. Nah, kelas orang itu terbagi bisa mahasiswa kah atau guru kah atau siapapun itu yang terhubungannya dengan manusia ya. Nah, dari kelas student itu, kelas pelajar itu atau kelas mahasiswa itu juga turun kembali menjadi mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Begitupun juga dengan kelas teacher ya, atau dosen atau guru gitu ya, menjadi guru dosen A, dosen B gitu. Jadi bahwa kelasnya itu bisa menurunkan kembali kepada kelas lain. Kemudian ini adalah contoh generalization dan specialization. Ini ada class person di dalam objek atributnya adalah last name, first name, birth date, gender gitu kan. Kemudian kebiasaannya dia berjalan, melompat ke berbicara atau tidur dan makan. Kemudian specialization-nya daripada person itu ada guru dan ada Kalau di sini dosen dan mahasiswa. Di sini untuk si mahasiswa itu atributnya adalah berdasarkan GPA classification, kemudian enroll display GPA-nya. Untuk dosennya berdasarkan ranking dan juga di dalamnya ada atribut-atribut seperti last name, first name sama seperti ini, kemudian ada behavior-nya sama juga seperti ini. Lanjut, untuk yang polimorfisme adalah objek yang berbeda yang mana dia bisa merespon pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya di sini ada employee, di sini ada atributnya. Nah, ini juga ada turunannya daripada employee adalah full-time employee dan part-time employee. Ntar ajan dulu ya.
Oke. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi untuk polimorfisme merupakan objek yang berbeda yang bisa merespon pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Ini di sini ada contohnya class employee ya. Di sini ada full time employee dan part time employee. Kemudian ini merupakan analisa perancangan sistem dengan metodologi berbasis objek, di mana langkah-langkah dari siklus mengembangkan sistem berbasis objek. Pertama di sini adalah perancangan sistemnya, analisa, kemudian di dalamnya ada sistem, source system, kemudian juga struktur data, juga algoritmanya, kendalinya seperti apa. Di sini ada beberapa advantage atau keuntungan dalam hal kita menggunakan pemodelan berorientasi objek. Di antaranya bahwa kita mampu dalam hal menangani apa saja tipe-tipe data dan juga apa saja masalah-masalah yang kompleks, kemudian lebih sulit gitu ya. Lalu kita di sini bisa memperbaiki relasi dalam hal berkomunikasi dengan sesama pengguna, baik stakeholdernya, baik programmer, analis data gitu kan. Kemudian kita meningkatkan derajat konsistensi antara tahap analis. Jadi tahap analisnya itu lebih bermanfaat banget gitu kan dalam hal perancangan serta kegiatan dalam hal coding atau pemrograman, karena pada hal tersebut sama ya. Di situ juga kita bisa mendapatkan ketangguhan dan ketegaran sistem atau robustness. Kemudian kemampuan untuk menggunakan ulang hasil-hasil analis. Jadi analis-analis yang sebelumnya itu masih bisa digunakan kembali atau reusable ya, dalam hal untuk kita buat sebuah perancangan atau pemrograman yang baru. Kemudian meningkatkan konsistensi antara model-model yang dikembangkan selama proses analisa perancangan dan juga proses write code gitu ya, atau coding gitu kan, selama pemrosesan berlangsung gitu. Nah, di sini ada pengembangan sistem informasinya, lakukan analisa dulu sistemnya seperti apa, sistem yang ada, kemudian sistem yang ada atau sistem yang baru akan dibuat ya, lakukan desain sistem sesuai kebutuhannya, dianalisa, desain dulu sistemnya, berupa perancangan, berupa konseptual ya, lalu evaluasi alternatif perancangan, penyiapan spesifikasi rancangan, lalu penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Dan dilanjuti dengan perancangan fisik berupa rancangan keluaran dan masukan, maksudnya di situ ada storage data, rancangan platform, rancangan antarmuka, pemakai dan sistem, jadi rancangan user interface dan sistemnya, bukan rancangan basis data, mau datanya baik IRD-nya atau apa tuh DFD segala. Kemudian rancangan modul, rancangan kontrol, kemudian dilanjuti dengan proses dokumentasi, terus bagaimana membuat suatu planning dalam hal testing gitu ya, pengujian, lalu rencana konversinya, apa-apa saja yang harus diperbaiki dari hasil dari pengujian ini, kemudian dilanjutkan dengan implementasi sistem atau diimplementasi itu di aplikasinya dijalankan gitu ya. Kemudian setelah implementasi sistem tersebut berjalan, maka harus juga dicatat apa saja temuan-temuan daripada bugs yang muncul atau error. Kemudian untuk dilakukan maintenance atas kendala-kendala yang muncul tersebut. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Pendekatan perancangan sistem. Nah, di sini ada beberapa perancangan sistem berdasarkan struktur analisis, object oriented analysis, dan agile adaptive method. Nah, kita ada di masa object oriented analysis ya. Kemudian pemodelan sistem, bahwa model merupakan sebuah pengungkapan atau representasi daripada kita menyederhanakan sesuatu yang lebih realita gitu, yang dan kemudian kompleks
di mana tujuannya kita untuk memahami dari data tersebut dan mempunyai feature yang sama dengan tiruannya dalam melakukan task atau menyelesaikan permasalahan. Kemudian untuk pemodelan pada suatu adalah merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Ini adalah definitif daripada pemodelan sistem. Nah, ini contoh daripada Agile First Model, bahwa sejak lahir kita menggunakan berinteraksi dengan model objek. Di sini ada beberapa objek yang kita kenalin ketika kita masih kecil gitu kan. Ada radio, ada binatang yang kita suka gitu. Terus ada ambulance. Di mana objek-objek ini mempunyai atribut, ya tadi ya, atribut misalnya mobil, atributnya apa aja gitu kan, ada ban, ada mesin gitu kan, ada jendela, ada bangku gitu kan. Kemudian masing-masing atribut tersebut ada memiliki value atau nilai dan mempunyai behavior ya, misalnya ban buat apa, jendela buat apa, fungsinya gitu kan. Behavior dilakukan dengan memberikan pesan. Pada tahap ini seorang anak berusaha untuk memprediksi dan memanipulasi lingkungannya. Nah, sehubungan dengan yang ini ya. Kemudian ada beberapa modelan sistem berdasarkan skenario, orientasi aliran, berdasarkan kelas, dan berdasarkan pemodelan perilaku. Untuk yang model berdasarkan skenario adalah merupakan pemodelan sistem yang dilakukan dari sudut pandang pengguna, di mana pemodelan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Mungkin teman-teman sudah bosan juga ya ketemunya model UML lagi, tapi ya memang iya related dengan sebuah sistem informasi. Dalam hal ini untuk perancangannya kita masih menggunakan UML dalam hal pemodelan. Nah, seperti ini ya, ada UML itu ada kelas diagram, ada use case, ada object diagram, component diagram, deployment diagram, activity diagram, state diagram, collaboration, dan sequence. Nah, ini udahlah, kita skip ya, teman-teman pasti sudah tahu UML. Kemudian pemodelan ini bisa bagaimana objek-objek data diinformasikan, biasanya digunakan dengan data flow diagram ya. Contoh di FD-nya, ini ada kelas pegawai, di mana ada beberapa aktivitasnya atau proses. Di sini ada proses tambah data pegawai baru. Kemudian di sini ada buat laporan kepegawaian. Jadi dimulai dari data pegawai baru, kemudian diolah dengan tambah data baru. Kemudian setelah data pegawai baru telah dibuat, maka data tersebut disimpan. Kemudian data pegawai yang sudah dibuat itu maka dibuat sebuah laporan bagaimana bahwa sudah ada pegawai baru yang sudah direkrut gitu ya, berupa laporan kepegawaian bulanan. Dan ini adalah pemodelan berbasis kelas. Pemodelan ini mendefinisikan objek, atribut, dan relasi biasanya menggunakan IRD. Nah, ini ada misalnya ada pasien, ini ada atribut-atributnya di dalam pasien, kemudian ada proses memeriksa atau di sini ada dokter memeriksa pasien gitu kan. Di sini ada beberapa atributnya juga. Nah, memeriksa itu dia relatednya berdasarkan ID pasien, sudah ID medical recordnya dan tanggal berobat. Kemudian pemodelan berbasis perilaku lebih mengarah pada perilaku dari sistem atau produk. Kemudian menggambarkan bagaimana sistem atau perangkat lunak akan merespon jika ada event dari luar. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi ketika full power, dia power tersebut di set ke angka 600 ya. Dan dia ada timernya. Set time do get number exit set time. Jadi ketika sudah memenuhi waktunya, maka dia akan keluar daripada trigger ini ya. Konsep perancangan analis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata.
di mana pembuatannya merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Kemudian definitif daripada prioritas objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Nah, ini ada karakteristiknya tadi ya. Nah, tadi udah ada encapsulation, inheritance, polymorphism. Jadi SC encapsulation itu bisa dijadikan sebagai pembatasan ruang lingkup di mana data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek. Kemudian data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Contohnya misalnya informasi properties objek properties atau objek rekening, di sini ada nomor rekening, nama, alamat dan lain-lain. Kemudian perilaku atau metodenya objek rekeningnya buka, tutup, penarikan, penyimpanan, ubah nama atau ini aktivitasnya ya. Lalu dibungkus encapsulation informasi dan tersebut pada objek rekening. Kemudian perubahan-perubahan pada sistem perbankan berkaitan dengan rekening diimplementasikan dana pada objek rekening. Tadi ya. Nah, ini adalah mamalia. Mamalia itu turunannya apa? Ya bisa aja, pokoknya yang bisa melahirkan. Nah, itu ya maksudnya mamalia. Di sini ada kucing, ada anjing, ada manusia, ada paus gitu kan. Nah, tadi ya polymorphism yaitu konsep menyatakan bahwa sesuatu yang sama dan punya bentuk dan perilaku yang berbeda. Nah, ini ada konsep fundamentalnya. Ini kelasnya nama kelas, atribut, metode, kelas dengan objek, nama kelas dan objek. Mana atribut menggambarkan data yang dapat memberikan informasi mengenai kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Metode disebut juga service atau operator, berupa prosedur atau fungsi yang terdapat dalam bahasa Pascal pada umumnya tapi cara kerja agak lain. Di mana metode adalah subprogram tergabung dalam objek bersama-sama dengan atribut. Nah, ini metode 1, contohnya tampil teks, metode N, dan seterusnya gitu kan. UML sudah. Nah, ini adalah proses bisnis sistem superordinat. Nah, di sini adalah X 1, X 2, sistem X dia ada outputnya A dan B. Kemudian sistem subordinatnya seperti ini, X 1, X 2, sistem X1, sistem X2, sistem X3. Atau turunannya. Nah, ini contoh use case-nya. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah use case. Kemudian ini adalah contoh kelas diagram, pengembangan kelas diagram bahwa kata benda dalam use case adalah objek yang berpotensi dikelompokkan ke dalam kelas. Contoh misalnya, mobil adalah objek yang berbagi karakteristik dengan mobil lain, bersama-sama mereka membentuk kelas. Nah, di sini ada apa bank, ada customer, ada apa ATM, account, transaction, saving account, dan current account. Nah, ini ada turunan-turunan dari bank.
Oke, lanjut kepada use case diagram. Kebutuhan dalam hal merancang sebuah sistem ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional ya. Kemarin udah kita bahas juga. Aktor merupakan orang atau apa saja berhubungan dengan sistem yang akan dibangun, di mana aktor sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Ini contohnya patient. Tipe aktor dia pengguna sistem atau sistem itu sendiri. Kemudian juga bisa menjadi waktu ya. Nah, ini ada contoh pendaftaran pasien. Ada relasi yang menghubungkan antara aktor dan use case, di mana arah panah menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Biasa ini ya kan. Pasien ini ada mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend, di mana setiap use case harus diinisiasi oleh aktor. Nah, seperti ini penggambarannya. Nah, ada tiga jenis relasi: generation, include, extend. Nah, untuk generalization adalah hubungan antara induk dan anak, dan anak menguasai sifat metode dari induknya. Nah, ini contoh yang induk dan anak ya. Aktor bisa umum atau spesifik, dan gambarkan generalization inheritance antara aktor secara vertikal dengan inheriting aktor di bawah base parent use case. Nah, di sini ada student, ada internal student. Dia melakukan internal student, ya ada extendnya. Include-nya menjadi internal student ya, untuk mendaftarkan seminar. Ini contoh use case anak mewarisi arti dari use case induk. Kira-kira ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aman, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya kasih kisi-kisinya lah di grup aja lah ya. Boleh, Pak. Oke. Nanti berarti kita pakai laptop lagi, Pak ya? Pakai Bawa laptop laptop lagi. aja ya, karena ada gambar-gambar kan itu. Seperti biasa. Ya. Oke. Ya, Pak. Oke ya, kalau bisa masuk semua ya, jangan ada yang nggak masuk ya. Amanat juga ada project belum saya buat sih itu. Project itu nilainya gede. Project buat di itu kan Pak, sebelum UAS kan Pak? Sebelum UAS. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sehat semua ya. Malam Pak, makasih Pak. Ya. Project individu, Vino. Ada lagi pertanyaannya? Suci, ada pertanyaan?